Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita memulai segala pekerjaan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami seluruhnya anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan, sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Ayub 33 ayat 19. Kitab Ayub 33 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mengetahui bagaimana kisah Ayub yang berlangsung mengalami beberapa musibah besar dalam waktu sehari saja. Dari aset kekayaan berupa ternak dirampok oleh orang Sheba, diikuti dengan hal-hal yang ganjil di tempat lain, yaitu api yang tiba-tiba turun dari langit, menyambar dan menewaskan semua ternak miliknya dan para penjaganya, sampai kejadian musibah bencana alam, yaitu angin ribut yang merobohkan rumahnya dan menewaskan semua anaknya yang ada di dalam rumah tersebut. Sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa gajah pula. Mungkin itulah peribahasa untuk penderitaan Ayub tersebut. Tidak cukup sampai di sana saja. Ayub terkena sakit kulit yang berbau busuk di sekujur tubuhnya, sedangkan istrinya menyumpahinya agar mati saja dan meninggalkan Tuhan. Dikatakan di Ayub 2 ayat 12 bahwa para sahabat Ayub tidak mengenalnya lagi saat mereka memandang dari jauh. Saya pikir keadaan Ayub saat itu sangat membuat kaget para sahabatnya. Orang yang dahulu kaya makmur tiba-tiba menjadi sangat sengsara dan menderita. Saudara, bagaimana jika kita menjadi teman-teman Ayub saat itu, atau bahkan mengalami keadaan hampir sama seperti Ayub tersebut? Secara akal pengertian manusia, kita bisa mengatakan bahwa Ayub itu terkena kemalangan, musibah karena ia berbuat dosa besar di mata Tuhan. Hal seperti itulah juga yang terus diperkatakan oleh ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, yang berusaha menyadarkan Ayub atas kesalahannya. Sedangkan Ayub di ambang frustasi mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan yang setimpal dengan besarnya masalah itu. Ayub pun mengatakan bahwa
Allah itu suka menguji manusia sekendak hatinya, acuh tak acuh terhadap kejahatan, dan Allah itu tidak adil. Bukankah hal seperti ini sering pula muncul dalam pikiran kita dengan perkataan kita, bahwa kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Mengapa Tuhan membiarkan masalah itu terjadi? Di mana penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selama aku setia? Percuma aku rajin ke gereja berdoa, percuma aku tetap memelihara perintah Tuhan. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pernyataan Elihu, seorang yang merupakan teman akrab dari Ayub. Yang pertama, penderitaan ataupun masalah yang kita lalui akan menjadi memori ataupun trauma positif agar kita menjadi bijak. Seperti apa? Salah satunya adalah kita semakin rendah hati dan melibatkan Tuhan dalam segala masalah. Dan yang kedua, kita tidak boleh membanggakan prestasi, keberhasilan, bahkan dalam hal kerohanian sekalipun, atau kesucian hidup kita di mata orang lain maupun di hadapan Tuhan, karena itu tetap dosa kesombongan rohani di hadapan Tuhan. Yang ketiga, belajarlah kita peka dan tajam akan arahan Tuhan. Tuhan dapat berbicara dengan banyak hal. Semakin luangkan waktu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, mengambil hikmah dalam setiap masalah adalah hal yang terpenting. Dan yang keempat, dalam setiap kekelaman masalah seperti apapun, pasti ada jalan keluar dan kelegaan yang Tuhan sediakan. Saat orang tersebut mau membuka hatinya kepada Tuhan untuk diarahkan, begitu banyak orang yang bersedih, mengasihi diri dan berfokus pada besarnya masalahnya daripada datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu sadarilah, Yesus itu lebih besar dari masalah kita, bahkan dari pekerjaan, keluarga, cita-cita orang yang kita cintai sekalipun. Dan yang kelima, Allah itu adil. Sebagai umpama orang tua, kita tentu lebih berfokus bagaimana mendidik anak kita daripada anak tetangga, bahkan anak saudara kita, agar anak kita sendiri menjadi anak yang bertanggung jawab dan patuh kepada kita. Tentu Tuhan lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada kita, anak-anaknya, daripada mereka yang menolak Dia. Jadi jangan heran kita sebagai anaknya merasakan teguran dan hajaran yang lebih sering kita alami dibanding dengan orang lain. Pahamilah benar-benar hal tersebut. Oleh karena itu Tuhan tentu lebih sering memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anaknya daripada mereka yang menolak Dia. Jadi jangan heran kita sering sebagai anaknya mendapatkan teguran dan hajaran yang lebih sering dialami daripada orang lain. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita lebih lagi memahami dan mengerti hati Tuhan di balik setiap masalah yang ada. Jangan kita banyak ilmu, jangan kita banyak bicara tanpa pengertian. Oleh karena itu tetaplah merasakan hikmat daripada masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan, menemani dan menegur kami pada saat ini ketika kami dihadapi oleh berbagai masalah yang membelenggu hidup kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu Bapa, agar kami memiliki kerendahan hati Bapa, agar kami tetap mau belajar akan firman Tuhan yang tetap menguatkan kami Bapa di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu Bapa, berkati firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Jikalau ada jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami berbagai masalah di tengah-tengah kehidupannya Bapa, Tuhan biarlah dia merasakan bagaimana Tuhan itu tetap menyertai kehidupannya Bapa.
Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Runggun Cibubur, Pos PI Jonggol MPH. Tuhan memberkati Bapak di tengah-tengah gereja Tuhan pada saat ini Bapak, supaya program-program pelayanan yang ada di tengah-tengah Runggun Cibubur, Pos PI Jonggol MPH ini Bapak, semuanya dapat berjalan dengan baik Bapak. Semuanya dapat bersinergi, baik pandita, pertua diaken, emeritus, dan juga semua yang terlibat dalam mendukung pelayanan Bapak. Tuhan memberkati Bapak agar bertumbuh iman jemaat seluruhnya Bapak. Bapak surga, kami berdoa ya Tuhan, semuanya aktivitas kami di sepanjang hari ini Bapak, kiranya Tuhan memberkati Bapak, supaya tetap Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan sukacita dan rezeki bagi kami di sepanjang hari ini Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian jemaat dimanapun